Halo, selamat berjumpa lagi anak-anak pada pembelajaran matematika berikutnya, yaitu tentang peluang atau nilai kemungkinan, ya. Jadi pada video yang lalu Ibu sudah jelaskan mengenai permutasi dan kombinasi. Ibu ulang karena kemarin ada sedikit kekeliruan ya di akhir pertemuan. Nah, Ibu ulang sekilas ya tentang permutasi dan kombinasi. Intinya, permutasi itu adalah pengambilan dari R unsur ya, pengambilan R unsur dari N unsur yang diperhatikan urutannya. Sedangkan kalau kombinasi itu pengambilan R unsur dari N unsur yang tidak diperhatikan urutannya. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini Ibu ambil ya permutasi dari P52, artinya 5 faktorial per 3. 3 itu didapat dari 5 dikurangi 2, dapatnya 3 faktorial. Sehingga hasilnya menjadi, kalau 3 faktorialnya kita coret di atas, hasilnya menjadi 5 kali 4 saja. Ya, hasilnya menjadi 20. Kalau 7P5 berarti 7 faktorial per 2 faktorial. 2 asalnya dari mana? 7 dikurangi 5, hasilnya 2 faktorial. Sehingga hasilnya menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, 2 faktorialnya kita coret. Nah, hasilnya menjadi 2520. Nih, contoh untuk yang kombinasi, tuh kemarin ada kekeliruan di sini ya di kombinasinya. Contohnya misalkan seperti ini, 5C2 berarti hasilnya adalah 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. 2 dan 3 faktorialnya ini berbalikan tempat tidak masalah. 3 faktorialnya di depan, 2 faktorialnya di belakang nggak ada masalah. 3 dapatnya asalnya dari 5 dikurangin 2, dapatnya 3 faktorial ya. Perhatikan perbedaan antara permutasi dengan kombinasi ya. Nah, sehingga kalau kalian seperti ini bentuknya, 3 faktorialnya kita coret aja dengan yang di atas, sehingga hasilnya menjadi 5 kali 4 per 2 faktorialnya. Nah, kita tulis 2 faktorial, sehingga 2 faktorial itu harganya 2, sehingga tulis saja 5 kali 4 per 2. 4-nya kita coret dengan 2, hasilnya dapat 10. Demikian juga contoh yang berikutnya, misalkan 5C2. Oh, berarti 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. 5 faktorialnya kita coret, hasilnya menjadi 7 kali 6 per 2 faktorial. 2 faktorialnya kita uraikan, karena 2 faktorial itu adalah 2 kali 1, cukup ditulis 2 saja ya. Sehingga 7 kali 6 per 2, coret saja 6 dengan 2, hasilnya 3. Disederhanakan ya, 7 kali 3 hasilnya 21. Nah, demikian juga misalkan 7C4. Oh, berarti sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial ya. Nah, di sini 4-nya adalah 4 faktorial. Nih. Nah, 4 faktorialnya kita coret dengan yang di atas, sehingga hasilnya menjadi 7 kali 6 kali 5 saja, karena 4 faktorialnya kita sederhanakan dengan 4 faktorial yang di bawah ya. Hasilnya menjadi di bawah tinggal 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 kali 2. Nah, seperti ini kan. Hasilnya 3 kali 2 itu 6, kita coret dengan 6 ya. Hasilnya tinggal 7 kali 5, 35. Nih, Ibu ulas sedikit tentang faktorial dan permutasi karena kita akan bicara masalah peluang di sini. Nih, kita masuk pada peluang. Peluang itu apa? Nih, peluang kata lain dari peluang itu adalah nilai kemungkinan atau probabilitas kata lainnya. Makanya biasa disingkat P. Itu didapat dari perbandingan antara NE per NS. Tuh dijelaskan di sini. NE itu apa? NE itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan. Sedangkan NS itu adalah banyaknya semua kemungkinan kejadian yang bakal muncul. Itu namanya NS, ya. Contohnya, nih contohnya. Sebuah kubus yang permukaannya ada 6 dan diberi angka dari 1 sampai 6. Pertanyaannya, berapa peluang keluarnya angka ganjil? Kalau angka 1 sampai 6 itu ganjilnya 1, 3, 5. Berarti ada berapa? Ada 3 buah kan? Oh, berarti ya 3 per 6 itu semua kemungkinan kejadiannya disebut NS-nya. Karena ada 6 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah, makanya NS-nya 6. Sementara NE-nya di sini karena ganjil. Nah, N ganjil itu apa? Ada 3 di sini. 1,
3 dan 5. Jadi ada 3 buah bilangan. Oh, hasilnya 3/6 atau disederhanakan menjadi setengah boleh. Tuh, seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalkan berapakah peluang keluarnya angka prima? Nah, primanya itu apa? Prima itu kan dimulai dari angka berapa saja? Oh, 2, 3, 5. Bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya habis dibagi bilangan itu sendiri. Nah, artinya dimulai dari 2. 2 itu adalah angka prima terkecil sekaligus satu-satunya prima genap itu angka 2 ya. Jadi kalau begitu angka primanya ada berapa? Wah, ada 3, yaitu 2, 3 dan 5. Nah, jumlahnya ada 3. Oh, berarti ya 3/6. Hasilnya disederhanakan menjadi setengah. Ini yang namanya peluang tuh seperti itu. Nah, selanjutnya kemarin Ibu sudah bahas tentang permutasi dan kombinasi ya. Ada juga yang menggunakan filling shot ya, filling slot dan sebagainya nih. Kalian bisa belajar dari modul peluang yang ada di internet seperti ini. Sebetulnya kalian bisa mempelajarinya sendiri, tapi Ibu akan bahas di video kali ini. Ibu akan jelaskan bagaimana itu ilmu peluang ya. Nah, di sini dijelaskan ya, Ibu putar ya seperti ini. Nah, misalkan di sini dijelaskan nih, misalkan kalian punya 2 buah baju putih dan 3 buah celana. Nih, bagaimana kombinasi yang bisa kamu buat? Nah, kamu menggunakan baju 2, putihmu, celananya ada 3. Oh, berarti ada 6 cara kamu bisa berpakaian dengan menggunakan kedua baju putihmu dan ketiga celanamu. Nih ya, sudah kita bahas kemarin menggunakan filling shot seperti itu, filling slot ya. Kemudian permutasi juga sudah Ibu bahas tadi ya. Nah, contohnya kalau di peluang contohnya seperti ini. Nih, dari 7 finalis Putri Indonesia, misalkan ada akan dipilih peringkat 1 sampai dengan 3. Nah, menurut kalian kalau pemilihan peringkat itu menggunakan permutasi atau kombinasi? Tentunya menggunakan permutasi ya. Kenapa? Karena kan juara 1-nya si A, juara 2-nya si B, misalkan juara ketiganya si C, atau dibalik, B yang juara 1, A-nya juara 2, C-nya tetap di juara 3, itu sudah formasi yang berbeda. Makanya pemilihan kejuaraan kalau dijelaskan di situ terdiri dari juara 1, 2 dan 3 itu menggunakan permutasi. Sehingga permutasinya 7P3, 7 faktorial per 4 faktorial. 4 asalnya dari mana? 7 min 3 faktorial. Tuh, seperti itu ya. Nih, dan seterusnya. Nah, sekarang contohnya berikutnya, misalkan nih, banyaknya bilangan yang terdiri dari 2 angka yang berlainan. Nah, dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Nih, seperti kemarin ya. Sudah kita bahas. Kalau menyusun angka itu adalah permasalahan permutasi. Kenapa? Karena urutannya diperhatikan, gitu ya. Karena urutannya diperhatikan, maka didapat penyelesaian seperti ini. Ya, permutasi, ya berapa kejuaraannya yang diminta, misalkan ya. Nih. Kemudian tadi sudah ya masalah permutasi menggunakan filling shot. Ini contohnya kayak tadi, misalkan angkanya dibutuhkan cuma 2, sementara variasi angkanya itu ada 5 dari angka 2 tadi ya. Dari angka berapa tadi? Dari angka 1 ya. Sebentar Ibu balik lagi nih. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah angka, diambil 22. Nah, berarti P52 seperti itu. Nih, P52 hasilnya menjadi 5 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya menjadi 20. Oh, ada 20 cara seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya di sini nanti ada latihan soalnya. Ya, latihan soalnya kalian bisa lihat di situ latihan soalnya. Kemudian sudah Ibu kirim by wali kelas kalian, lewat wali kelas kalian ya. Sudah Ibu kirim latihan
silahkan kerjakan latihan soalnya untuk permutasi dan kombinasi. Kemudian lanjut untuk peluangnya juga begitu ya, karena di situ sudah ada tadi pengantarnya sudah Ibu kasih tentang peluang atau permutasi bagaimana ya. Nah, kalian lanjut saja nanti kerjakan latihannya. Oke. Nih ya, ringkasan materinya untuk peluang tadi sudah disinggung sama Ibu. Nih, peluang dari suatu kejadian ya. Peluang dari suatu kejadian. Kalian nanti bisa sambil buka catatan kalian yang sudah Ibu kasih ke kalian ya. Nah, ternyata peluang itu adalah NA per NS. Kalau di sini pakai A itu sama aja dengan E, kejadian yang kamu harapkan. Sedangkan S tadi adalah semua kemungkinan kejadian yang bakal muncul. Nah, dikatakan kejadian majemuk itu. Nah, ada kalanya kamu dikenalkan dengan kejadian yang majemuk, artinya kejadian A memiliki irisan dengan kejadian B. Nah, peluangnya bagaimana? Peluangnya ternyata bisa menggunakan rumus A union B itu sama dengan PA plus PB dikurangin dengan PA irisan B. Jadi kejadian A dan B itu punya interseksi, punya irisan. Ya, biasanya union itu dihubungkan dengan kata atau, ya, pakai istilah kata atau. Tuh. Kemudian kalau kejadiannya itu saling lepas, artinya apa? Artinya kejadian A dan kejadian B itu tidak punya interseksi, tidak punya irisan, maka otomatis unionnya 0. Kalau unionnya 0, maka cukup PA union B atau PA irisan B itu sama dengan PA plus PB. Ibu ulangin, karena interseksinya 0, berarti kan ini dikurangin 0 hasilnya cukup ini saja, PA plus PB. Itu untuk kejadian yang saling lepas atau kejadian yang tidak punya interseksi, tidak punya gabungan. Tuh. Kemudian dikatakan ada kejadian yang saling bebas. Nih, dia menggunakan istilah, kalau di sini atau, ya, union itu istilahnya menggunakan kata istilah atau. Kalau di sini interseksi irisan ini menggunakan kata dan, ya. Nih kata dan, diingat-ingat ya. Jadi kalau PA irisan B ini dibaca PA dan B, kejadian A dan kejadian B. Rumusnya adalah PA kali PB. Perhatikan bedanya ya. Kalau ini PA atau B sama dengan PA plus PB. Tapi kalau ada irisan nanti dikurangi dengan irisannya, interseksinya ya. Tapi kalau kejadian yang saling bebas, PA irisan B atau PA dan B sama dengan PA kali PB. Biasanya ini menggunakan istilah kata dan, sedangkan di sini menggunakan istilah kata atau, ya. Nah, rumusnya sama tadi ya, menggunakan peluang bisa, menggunakan permutasi dan kombinasi juga bisa. Nah, lanjut yaitu tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu, nih rumusnya adalah, ya di sini frekuensi harapan dari suatu kejadian rumusnya adalah N kali PA. Artinya N itu banyaknya percobaan yang kalian lakukan dikali dengan peluang dari kejadian tersebut. Suatu misal ya, berapakah peluang keluarnya hujan dalam 1 minggu? Misalkan 1 minggu berapa? Oh 7 gitu ya. N-nya diganti 7 karena 1 minggu misalnya 7 hari kan. Nah, sedangkan PA-nya apa? Peluangnya hujan itu sendiri berapa dalam 1 minggu? Dalam 1 hari itu dalam 1 minggu itu peluangnya ada berapa? Misalkan kayak gitu ya. Nih, satu contoh lagi. Misalkan kayak gini. Nih, 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah dadu yang merupakan bilangan prima kayak tadi. Dadu itu yang berbilangan prima yaitu angka 2, 3, dan 5. Berarti ada 3. Oh, peluangnya 3/6. Tuh.
Itu kalau satu dadu. Tapi karena ini 2 dadu, berarti rumusnya menjadi NS-nya 6 pangkat 2. 6 itu dari angka 1 sampai 6, 2 itu jumlah dadunya. Jadi pangkat banyaknya itu NS-nya ya. Jadi NS-nya itu ada 36. Karena bilangan prima, karena di sini diminta jumlah munculnya mata dadu yang jumlahnya itu bilangan prima, jumlah dari kedua dadu tadi ya. Dadu 1 contohnya seperti ini. Dadu 1 mata 1, dadu 2-nya 1. Kemudian dadu 1 2, di satu dadu yang berikutnya 2 dan seterusnya. Itu kan NS-nya ada 36 tuh. Nah, yang prima saja itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Pasangannya 11, 12, 21, 23 dengan 32, 14 dengan 41. Nah, ini ini ada kesalahan ya. Oh, no. Betul. Jumlah mata dadunya itu bilangan prima. Jadi jumlahnya itu prima. Prima tadi jumlahnya angka 2, 3, 5 gitu kan. 7 dan seterusnya sampai dengan berapa? 12 karena dua dadu itu kan kalau di jumlah paling tinggi itu kan 6 dengan 6. 6 tambah 6 kan 12. Nah, di antara bilangan 2 sampai 12 itu yang prima siapa? Berarti 2, ini jumlahnya 2, 3, ini jumlahnya 3, 5, ini jumlahnya 5, ini juga jumlahnya 5, kemudian 7, angka 7, ini jumlahnya 7, ya kan, jumlahnya 7, kemudian berapa lagi, 11, ya jumlahnya 11, ini angka 7 masih 7, 11, 5 dengan 6 dan seterusnya, ternyata jumlahnya ini ada 15, berarti peluangnya sama dengan 15 per 36, tuh contohnya seperti itu, ya. Kalau ditanya misalkan berapakah besar frekuensi harapan munculnya jumlah mata dadu yang berjumlah bilangan prima dari 2 kali percobaan misalkan. Nah, berarti frekuensi harapannya ya tinggal peluangnya ini tadi berapa dikali 2. Tuh, itu adalah frekuensi harapan ya. Paham ya? Jadi kalau misalkan yang ditanya dari misalkan 72 kali percobaan misalkan, oh ya berarti peluangnya frekuensi harapan tadi sama dengan peluang kali banyaknya percobaan, karena banyaknya percobaan 72 ya berarti peluangnya kali 72 dan seterusnya. Paham ya anak-anak tentang peluang ini? Jadi kalian bisa mempelajari berikutnya, pembahasan berikutnya ya. Bagaimana cara menyelesaikan peluang dan lain sebagainya. Contoh soalnya bagaimana, Ibu sudah kirimkan ke kalian. Nanti silahkan dicoba untuk latihannya. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.